like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice to meet you all. Let me introduce myself before. My name is Fasya Alisar. My student number is 57. And in this very special occasion, I would like to share to you about language standards and develop modes of communication. How? So, as a teacher, we must to develop modes of communication to increase the student ability and student motivation to join in this class. There are so many modes of communication that you can use as a teacher, but in here I'll share you about the example of topic. This is a friendship. Okay. When planning the lesson on the topic friendship, for example, which can be based on a literary text, short story, newspaper article, or film. Nah, jadi ketika merencanakan pembelajaran tentang modes of communication, membangun mode of communication di dalam kelas, nah, guru dapat mengambil topik friendship. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan ketika mengambil topik friendship ini. Yang pertama adalah interview a class member about their best friend and how that friendship began, what characteristics are endearing, which one are less endearing, and how long the friendship has lasted, or interpersonal spoken. So, cara yang pertama untuk membangun komunikasi di dalam kelas yang kreatif dengan mengambil topik friendship adalah interview a class member atau mewawancarai siswa mengenai sahabat mereka dan bagaimana persahabatan itu bisa terjalin, karakteristik yang menarik antar teman sebayanya, dan seberapa lama friendship itu terjalin. Nah, the first step is in groups of 4, students prepare a written list of positive and negative characteristics of friends, and prioritize them on a continuum supported argument as to why some characteristics are more important than others. So, cara yang kedua yaitu dengan membagi kelompok siswa dan menyiapkan daftar tertulis karakteristik positif dan negatif dari teman tersebut dan memprioritaskan mereka pada argumen yang didukung mengapa beberapa karakteristik itu lebih penting atau lebih menarik daripada yang lain. The next step is student listen to an interview with famous individuals who describe their best friend or interpretive spoken, or lead interview with famous individuals who describe their best friend or interpretive reading. Nah, di sini siswa dapat juga mendengarkan wawancara dengan orang yang terkenal yang menggambarkan sahabatnya atau interpretive speaking, atau juga bisa dengan membaca wawancara dengan orang terkenal yang menggambarkan sahabatnya. Ini juga bisa disebut dengan interpretive reading. The next step is student compare that list of valued characteristics with the written or spoken interviews and create graphic that depicts elements and difference. Di sini, siswa juga dapat membandingkan daftar karakteristik mereka dengan wawancara tulis atau lisan dan membuat grafik yang menggambarkan persamaan dan perbedaan. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan vocabulary siswa dan juga meningkatkan how to make a sentence mereka dan lain-lain. The next step is students prepare a PowerPoint in which they describe their best friend or presentational spoken, or write a letter to their friendship describing why they value their friendship, or presentational written. Such context-based activities are inclusive of all skills and provide a variety of input opportunities that enhance vocabulary retention.
Nah, cara lain yang dapat dilakukan oleh siswa dan guru yaitu siswa menyiapkan PowerPoint yang dimana itu menggambarkan sahabat mereka atau juga biasa disebut dengan presentational spoken atau juga dapat menulis surat untuk teman mereka yang menjelaskan mengapa mereka itu sangat eh, mengapa persahabatan mereka itu sangat berharga atau bisa disebut dengan metode presentational writing. Nah, kegiatan berbasis konteks tersebut itu dapat memberikan peluang yang lebih besar dan keterampilan yang lebih luas untuk meningkatkan retensi kosakata yang dimiliki oleh siswa. Nah, dengan berbagai cara yang kreatif tadi, itu siswa dapat berlatih komunikasi, berlatih vocabulary dengan mudah, dan pastinya dengan cara yang menyenangkan. Okay, that's all about my presentation today. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.